Bapak Ibu Saudara. Oke, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesannya adalah gini, perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Sebetulnya jadi penekanan adalah yang ini, yang bagian keduanya, dengan bahan yang kokoh. Ya sebenarnya satu judul sih, perkokoh benteng pertahananmu dengan bahan yang kokoh. Oke, saya mau ajak kita sama-sama buka Nehemia 4 ayat 2. Nehemia 4 ayat 2, kita sama-sama baca satu ayat ini, cukup panjang. Nanti kita akan belajar belajar memahami nih, maksudnya pesannya apa nih gitu ya. Tetapi dengan judul ini sebetulnya kurang lebih kita udah mulai nangkap, oh Tuhan menekankan, boleh, betul kita harus memperkokoh. Tapi memperkokoh pakai bahan apa gitu. Oke, sudah terpampang di depan 1, 2, 3. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, ini nanti kita akan sampai ke sana. Inilah pertanyaan-pertanyaan dari pihak musuh yang mencoba melemahkan Nehemia dan penduduk Yerusalem yang sedang membangun tembok Yerusalem yang kita tahu kisahnya lah ya, yang sudah roboh, yang sudah porak-poranda. Tapi mereka akan membangunnya, memulihkan kembali keadaan itu. Nah, sedikit latar belakang. Sebenarnya kita udah hafal ya. Saya cuman singgung sedikit dari sisi-sisi yang lain. Sebetulnya sudah lebih dari 150 tahun. Kurang lebih 152 tahun. Tembok Yerusalem dalam keadaan porak-poranda. Siapa sih yang bikin porak-poranda? Ya sejak zaman Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, meruntuhkan temboknya, membakar pintu-pintu gerbang kota. Nah sejak itu ya udah rusaklah, hancurlah. Ya. Dan gak ada satupun orang Israel yang membangun kembali tembok itu. Kesatu memang waktu Raja Nebukadnezar dan dia pulangkan ke negerinya dengan membawa tawanan. Itulah awal mula dibuang bangsa Israel itu. Jadi yang dibawa ke Babel orang-orang Israel adalah orang-orang yang produktif. Maka yang ditinggalkan di Yerusalem adalah orang-orang lemah. Makanya gini, setelah roboh porak-poranda ya nggak ada yang bangun lagi itu. Yang adalah orang-orang tersisa yang nggak punya kemampuan untuk membangun itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem sejak saat itu tinggal dalam rasa tidak ada rasa aman. Kenapa? Salah satu perlindungan daripada orang yang tinggal di sebuah kota di masa itu adalah kota itu berbenteng kokoh. Tapi ini kan bentengnya temboknya udah roboh. Maka orang tinggal di dalam kota tanpa ada rasa aman. Kenapa? Musuh suatu waktu bisa menyerbu, bisa masuk, bisa melakukan apa aja. Ya. Jadi ternyata makanya kenapa Yesus Tuhan kita disebut kota benteng dan kubu pertahanan, kita ngerti ya. Karena ada rasa aman ketika ada yang memagari hidup kita. Oke, lanjut dulu ya bagian yang tadi itu. Nah pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, jika sebuah kota memiliki bangunan tembok yang berkubu di sekelilingnya, berarti kota itu adalah kota yang memiliki peradaban tinggi. Ya kalau kota itu nggak penting-penting amat ya nggak dibentengi gitu ya. Kota itu artinya gini, memiliki peradaban yang lebih maju. Ya kalau tinggi mungkin agak terlalu berlebihan. Memiliki peradaban yang lebih maju, punya kehidupan sosial yang lebih baik. Dan ada keamanan dari segala serangan musuh. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Memiliki peradaban yang lebih maju, kehidupan sosial yang lebih baik. Dan membuat kota itu jadi aman dari segala serangan musuh. Dalam arti kata lain, tembok kota, tembok benteng sebuah kota berbicara tentang identitas kota itu. Berbicara tentang kejayaan daripada kota itu. Berbicara tentang perlindungan yang ada pada kota itu. Nah, Yerusalem adalah contoh daripada kota-kota yang memiliki pagar tembok yang demikian. Ya, jadi penting enggaknya, maju enggaknya terlihat dari
kegagahan kota itu dari temboknya itu ya. Nah, ini kan berbicara tentang kota, tembok di masa lalu secara arti nyata, secara arti literal. Nah, prinsip ini sama juga berlaku bagi setiap orang percaya sebetulnya. Ya. Entahkah itu diri pribadi kita sebagai orang percaya, ataupun keluarga, ataupun lingkungan yang Tuhan percayakan. Semua itu bagaikan sebuah kota yang harus terpagari dengan dalam tanda kutip tembok yang kokoh di sekelilingnya. Sekiranya ada bagian-bagian yang rusak, sekiranya ada bagian-bagian yang kurang kokoh, sekiranya ada bagian yang roboh, sekiranya ya, perlu ada orang-orang yang seperti Nehemia yang hatinya memiliki beban untuk memperbaiki atau membangun kembali tembok yang telah ada bagian-bagian yang rusak. Itu. Nehemia adalah seorang buangan Israel yang udah lama tinggal di kerajaan Babel. Punya posisi bagus, kita sering dengar sebagai juru minum raja, orang kepercayaan artinya. Nah, Alkitab mencatat Nehemia ini tinggal di istana raja yang terletak di Puri Susan. Kalau kita dengar Puri Susan, kita teringat dengan raja siapa? Zaman Esther, ya, Raja Ahasveros. Jadi boleh dikatakan gini, rajanya waktu itu bukan Ahasveros lagi, udah Artasasta setelah Ahasveros. Jadi dia tinggal di tempat di mana Ahasveros dan Esther pernah berada. Apakah pernah ketemu? Saya nggak tahu, jangan tanya saya Bapak Ustaz. Apakah dia Nehemia pernah ketemu? Ya nggak tahu. Ya, tetapi waktu itu dia udah zaman rajanya Artasasta. Ya, Alkitab soalnya nggak bilang itu. Jadi istana tempat Nehemia melayani adalah istana yang sama. Ya. Hanya saja rajanya udah ganti gitu ya. Nah, Raja Artasasta ini raja yang baik yang dipakai Tuhan ya sebetulnya untuk membekali Nehemia pada waktu Nehemia rindu Tuhanku, aku pengen pulang, tembok di tanah kelahiranku udah roboh gitu. Nah, dengan murah hati Artasasta memberikan izin, memberikan surat jalan dan mengizinkan maksudnya kepada Nehemia untuk pulang, ya bahkan memperlengkapi dengan segala apa yang dibutuhkan, pulang ke tanah kelahiran, ke negerinya maksudnya ke Israel, ke Yerusalem. Dia kasih fasilitas segala yang dibutuhkan untuk keperluan membangun tembok Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya setelah Nehemia tiba di Yerusalem, dia mengumpulkan orang-orang, dia bangun dalam tempo 52 hari, maka pulihlah tembok Yerusalem. Ya. Sebetulnya Nehemia pulang ke Yerusalem itu dia adalah kloter yang ketiga. Karena gini, ada kloter yang pertama adalah rombongan Zerubabel pulang membangun Bait Allah. Gak lama setelah itu kloter yang kedua rombongan Ezra memulihkan keadaan rohani. Tapi temboknya belum dipulihkan. Nah, rombongan yang ketiga yang pulang adalah Nehemia dengan tujuan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan semua itu selesai yang dilakukan oleh Nehemia waktu dia pulang ke Yerusalem. Selesai dalam 52 hari. Itu singkat loh, 52 hari waktu singkat. Ya, luar biasa sekali. Nah, apa sih menjadi pesan Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pesan Tuhan adalah bagaikan kota Yerusalem yang temboknya berdiri kembali dari reruntuhan sehingga memiliki tembok yang kokoh. Demikian halnya dengan wilayah-wilayah hidup kita. Baik diri pribadi tadi sudah disebutkan, keluarga, baik pun lingkungan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sekiranya ada bagian-bagian yang lemah, sekiranya ada bagian-bagian yang roboh atau yang belum terbangun mungkin. Tuhan mau kita memperkokohnya, membangunnya. Sisi-sisi yang lemah tadi, kali ini dengan menggunakan bahan yang kuat. Dulu rasanya kita pernah dapat pesan Tuhan yang mirip, tetapi bangun kembali tembok yang terbongkar. Waktu itu kan pesannya adalah karena terbongkar. Karena ini mungkin ada bagian yang lemah. Bagian-bagian yang belum dikerjakan, belum selesai dan lain-lain. Tetapi penekanannya adalah, yuk gunakan bahan yang sepadan dengan apa sih yang disebut dengan tembok benteng itu. Ya, dengan bahan yang kuat.
yang memang selayaknya bahan yang sesuai untuk peruntukannya. Kalau memang untuk benteng ya pakai bahan-bahan yang sesuai dengan kegunaan benteng itu gitu ya. Artinya apabila yang kita bangun adalah benteng untuk perlindungan, maka bahannya pun haruslah bahan-bahan yang sesuai untuk perlindungan. Artinya kalau memang bangun tembok pakai bahan yang kuat gitu. Ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nehemia dan segenap penduduk Yerusalem ketika mereka kembali mereka membangun tembok Yerusalem. Tertulis loh di dalam kitab Nehemia, mereka tidak menggunakan bahan-bahan yang biasa. Nah, kalau kita ternyata gini, di kitab Nehemia ternyata disebutkan bahan ya. Dulu saya pernah nyampaikan kan, bahannya apa sih kalau membangun tembok Yerusalem? Batu gitu ya. Wah, batunya dari mana? Oh, ternyata kita tahu batunya dari batu-batu puing-puing dulu. Ditambah ternyata catatan bangsa Yahudi. Di Yerusalem memang ada sumber daya alam tentang batu-batu itu ya. Tetapi bukan batu aja ternyata. Betul, batu dari puing-puing dulu dikumpulkan kan untuk disusun kembali. Ternyata ada kalau kita baca dengan detail kan mereka membangun pintu. Membangun palang-palang pintu. Itu dari apa? Dari kayu kan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kayunya dari mana? Terpikir nggak gitu? Oh, ternyata kitab Nehemia mencatat kayunya dapat dari mana? Ya, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Nehemia 2 ayat 7. Ternyata kayunya bawa dari hutannya punya Raja Artasasta. Jadi bisa dibayangkan waktu dia pulang, dia bawa kayu-kayu gelondongan loh. Oke, kita baca dulu ayatnya. Ini waktu Nehemia 2 ya, waktu dia dapat izin pulang, kemudian dia dikasih surat jalan dan lain-lain. Berkatalah aku kepada raja, kata Nehemia, jika raja menganggap baik berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nah, ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Ya nggak tahu pakai taman ya, padahal ini di dalam terjemahan lain King's Forest, hutan raja. Pengawas taman raja supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi raja tuh supportnya wow luar biasa. Bukan cuma surat jalan mengizinkan pulang kasih surat jalan. Tapi kemudian ada surat pengantar untuk datang kepada Asaf. Ini Asaf yang lain. Datang kepada Asaf, ternyata Asaf itu adalah pengawas hutan raja. Supaya dia bawa pulang kayu-kayu. Di sini dikatakan balok-balok untuk memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan seterusnya. Nah kayu itu ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Kata yang digunakan untuk kayu adalah ates. Ates adalah gini, gelondongan kayu dari pohon-pohon besar. Gelondongan kayu cedar. Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya kayu itu ditulis timber. Artinya memang kayu gelondongan yang dipotong. Kemudian jatuh kan, pohon besar. Nah si kayu itu yang dibawa. Bisa dibayangkan jadi rombongan ini rombongan. Wow rombongan besar loh. Rombongan yang membawa kayu-kayu untuk tembok sebuah kota. Untuk ya palang-palang pintu gerbang dan lain-lain. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara peristiwa bangsa Israel merobohkan. Jadi gini, bisa dibayangkan dia membawa bahan-bahan yang untuk digunakan untuk bangun tembok. Untuk memulihkan tembok Yerusalem telah roboh. Jadi seperti itulah orang di masa itu kalau bangun tembok sebuah kota, ya pakai bahan-bahan yang kokoh. Pakai bahan-bahan yang kuat. Makanya kalau itu udah jadi tembok, bisa roboh itu sebetulnya memang karena gempuran yang luar biasa. Salah satu contoh tembok Yeriko, kalau bukan campur tangan Tuhan, mungkin sulit untuk merobohkan. Kalau cuman yang nyerang itu bangsa Israelnya dari perjalanan jauh. Maka perlu tangan Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko. Karena ya kita tahu itu tembok yang kota yang berkubu, bertembok besar, tinggi dan lebar. Ya.
Tembok yang terkenal hari ini yang masih berdiri itu tembok apa Bapak Ibu Saudara? Ya kalau kita ke daerah Timur Tengah ya masih banyak lah benteng-benteng seperti itu. Kota yang berkubu. Yang terkenal apa? Tembok Cina, ya, Great Wall. Great Wall itu ternyata, wow, itu memang dibangun serius sekali untuk apa? Menahan gempuran musuh di masa itu. Panjang kan? Kira-kira kepikir nggak berapa panjang sih? Saya mah udah cerita. Berapa panjang Great Wall? Berapa ratus kilometer? Berapa ribu kilometer? Ya udah kasih tahu aja 21.000 kilometer. Ya saya soalnya kalau nebak-nebak ini kan kita jadi lama Bapak Ibu Saudara. 21.000 kilometer. Wow. Dan dibangun tahun sekitar berapa sebelum Masehi? 220 sebelum Masehi. Dan perlu waktu beberapa abad. Ya, pernah ada yang tulis kurang lebih 100 tahun lebih, ternyata ada catatan lagi yang sudah dibaharui ketika ada tim penyelidikan memeriksa batu yang terdalam. Oh ternyata usianya. Jadi kurang lebih ditaksir kurang lebih beberapa abad lah untuk membangun tembok Great Wall itu di China itu. Dan panjangnya 21.000 kilometer. Dari Bandung ke Bali aja 1.000 kilometer Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Jadi gini, betul bahwa tembok yang harus dibangun itu atau tembok yang harus diperbaiki di wilayah kehidupan kita. Ini lagi tadi ya, ini gambaran bahwa tujuannya adalah bagian-bagian yang perlu dibangun dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang di masa itu aja bangun tembok dengan bahan yang begitu serius. Ketika pesan ini sampai kepada kita Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian yang harus diselesaikan atau bagian-bagian yang mungkin agak rusak, mungkin agak roboh yang harus kita perbaiki. Nah, perhatikan kualitas bahan apa yang digunakan. Memang kita nggak menggunakan batu, kayu dan lain-lain. Namun intinya adalah gunakan bahan-bahan yang punya kualitas sebagaimana layaknya dalam membentengi kehidupan kita. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya, tentang bahan-bahan apa yang harus kita gunakan untuk membangun kembali bagian-bagian tembok pertahanan di wilayah kehidupan kita. Di antaranya yang pertama gini, pastikan terlebih dahulu untuk tujuan apa kita membangunnya. Karena tujuan menentukan bahan. Tadi kan penekanannya kan bahan apa nih? Wah bahan apa ya Pak ya? Nah pertama-tama sebelum kita sampai ke bahan, nah poin yang pertama pastikan terlebih dahulu untuk tujuan apa kita membangunnya. Kalau orang percaya tahu tujuannya, maka otomatis dia cari bahan yang sepadan untuk tujuannya. Karena tujuan akan menentukan bahan. Nehemia 4 ayat 2, yang tadi itu ya, yang tadi kita baca sama-sama. Saya bacakan aja sendiri. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, nanti nih pertanyaan-pertanyaan ini kan harus kita jawab nih. Ya, tetapi sebelum sampai ke sana, tadi di bagian awal saya sudah sampaikan bahwa jika sebuah kota memiliki bangunan tembok di sekelilingnya, berarti kota itu memiliki peradaban yang lebih maju. Punya kehidupan sosial yang lebih baik. Punya keamanan untuk melindungi kota itu dari serangan musuh. Dalam arti kata lain, tembok sebuah kota berbicara tentang identitas daripada kota itu, kejayaan kota itu, dan perlindungan kota itu. Kenapa saya ulangi? Karena ini lagi berbicara nantinya untuk diri kita. Nah karena Nehemia punya pemahaman yang benar untuk tujuan apa dia kembali ke Yerusalem. Ya dong, Nehemia pasti punya tujuan dong, ngapain ke Yerusalem? Dia punya tujuan, aku harus kembali membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Jadi dia tahu nggak bahwa tembok itu dulunya seperti apa? Oh dia tahu. Dia harus bangun dengan kualitas yang seperti itu, dengan kemegahan yang sama. Maka dia punya tujuan pulang tuh, dia akan membangun sesuatu yang besar. Ya, jadi
Karena Nehemia memiliki pemahaman yang benar untuk tujuan apa ia kembali ke Yerusalem, yaitu untuk memulihkan kembali kejayaan Yerusalem sebagai pusat peradaban, pusat pemerintahan, pusat penyembahan. Maka yang ada di pikiran Nehemia adalah melakukan pembangunan besar-besaran dengan kualitas bahan yang sesuai dengan tujuan utamanya. Makanya dia minta izin kan. Wah, dia udah mikir dulu. Wah, bahan apa nih? Oh, kayu. Aku perlu kayu, raja. Raja kan punya hutan nih. Boleh nggak minta surat jalan untuk aku pulang bawa kayu itu. Kata raja, ya aku bikinin gitu. Kurang lebih gitu, seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi tujuan. Nehemia tahu tujuannya maksudnya. Nah, sekarang kembali kepada pesan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin di area-area kehidupan kita. Diri pribadi kita sebagai orang percaya, keluarga kita, lingkungan kehidupan kita, yang sekiranya dirasa masih terdapat dalam tanda kutip reruntuhan, atau adanya bagian yang lemah, yang perlu diperkokoh kembali, maka bangunlah itu dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan tujuannya. Ya. Nah, pertanyaannya gini, seperti apakah kita menganggap kehidupan kita, keluarga kita? Pertama-tama kita harus pahami dulu. Mau yang seperti apa nih kita bangun kehidupan kita? Mau yang seperti apa nih kita bangun keluarga kita? Karena bahan akan menentukan, tujuan akan menentukan bahan. Ya. Apabila kita melihatnya hanya sebagai kehidupan seorang Kristen biasa seperti kebanyakan orang-orang di luar sana, yang bukan perwakilan sorga di bumi, maka kalau pemikirannya seperti itu, maka yang terpikir adalah bahan seadanya aja. Orang-orang di luar juga pakai bahan itu, ya kalau punya pandangan seperti itu, hanya untuk membangun kehidupan Kristen biasalah gitu, ya. Maka bahan yang digunakan pun bahan-bahan biasa. Ada sinetronnya, ya, ada komiknya, ada main-main yang gak jelasnya, campur gosip-gosip. Ya itu yang diisi hari lepas hari. Nanti kalau hari Minggu kalau sempat ke gereja ya baru ke gereja. Karena apa? Memang pandangannya seperti itulah yang ingin dibangun, kehidupan kekristenan biasa. Maka bahannya pun tadi yang melengkapi hari lepas harinya adalah bahan-bahan yang umum. Yang orang juga mungkin pakai, sering gunakan, sering lakukan. Karena memang yang ada di pikiran pengen bangun yang seperti itu. Gitu. Sama seperti waktu kita kepikiran pengen bangun bedeng tambahan sementara buat gudang nih nampung barangkal gitu. Nah pikirannya apa? Bahan apa yang akan digunakan? Ya paling cari sayang bekas lah. Iya kan? Karena memang mau bangun yang seperti itu. Ya. Jadi yang digunakan pun bahan seadanya. Namun bedanya nih, karena kita nih, orang-orang percaya di tempat ini, menyadari bahwa yang kita mau bangun adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti layaknya tembok Yerusalem, supaya identitas Yerusalem kembali pulih sebagai pusat pemerintahan. Sebagai kota pusat penyembahan. Ya, ada bait Roh Kudus, ada bait Allah di situ tempat Tuhan bertahta, tempat Raja memerintah. Nah karena kita menyadari yang kita mau bangun adalah dengan tujuan supaya identitas kita sebagai warga kerajaan surga nampak. Sebagai perwakilan surga di bumi. Membangun sebuah bait tempat Roh Kudus berada. Tempat Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Tempat penyembahan. Ya. Tempat memerintah Sang Raja dalam kehidupan kita. Tempat Roh Kudus bertahta. Tempat yang aman buat perlindungan semua anggota keluarga. Wah, beda kan? Kalau kita tahu tujuannya adalah untuk itu. Sama seperti ketika Nehemia menangkap bahwa tujuan aku pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Karena dia tahu selayaklah tembok Yerusalem seperti itu. Nah kalau kita menyadari bahwa kehidupan yang seperti itulah yang akan kita bangun. Maka yang terpikir apa? Wah bahannya gak boleh pakai sayang bekas buat nambel. Alat triplek yang udah
potongan-potongan antara tinggal dipaku, pasti nggak akan kepikiran seperti itu. Karena kita tahu untuk tujuan apa kita bangun. Ya. Maka bahan-bahan yang kita bangun adalah kita isi dengan bahan-bahan di mana kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Kita pakai bahan-bahan yang diisi dengan persekutuan dengan anggota keluarga. Ya mau katakan amin. Wah, nggak ada tadi saya mulu yang ngomong. Emang iya Pak kan khotbah gitu. Nah persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan anggota keluarga, diisi dengan hal-hal untuk memahami tujuan Tuhan. Dan komponen kerajaan sorga, Roma 14 ayat 17, kerajaan sorga bukan soal makan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Diisi dengan pengurapan Tuhan dan sebagainya. Kenapa? Dengan bahan-bahan kualitas ini. Karena kita tahu yang kita mau bangun adalah sebuah kehidupan yang menyadari kita perwakilan sorga di bumi. Setuju katakan amin. Kalau kita tahu tujuannya, maka kita akan melibatkan bahan yang punya kualitas untuk menunjang pembangunan seperti itu. Bicara soal bahan, Rasul Paulus pun di dalam suratnya di 1 Korintus kan pernah menyebutkan soal bahan juga kan, ya. Waktu dia lagi menjelaskan tentang dasar dan bangunan, di situ Rasul Paulus bilang kan bahwa dia bilang bahwa dirinya adalah bagaikan seorang ahli bangunan yang cakap yang telah meletakkan dasar yang kuat. Dasar yang kuat apa? Dasar kebenaran. Karena dia bilang, dan dasar kebenaran yang diletakkan adalah bukan dasar yang biasa. Dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar yang Rasul Paulus letakkan untuk membangun kehidupan umat Tuhan. Dia meletakkan dasar yang paling kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan dia bilang, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Maka karena dia seorang ahli bangunan yang cakap, maka kualitas, karena dia tahu apa yang harus dibangun, maka kualitasnya apa? Dia letakkan satu fondasi yang kokoh. Yang gak bisa, gak ada sesuatu pun yang lebih kokoh daripada itu selain Yesus Kristus. Yaitu hal-hal tentang Yesus, hal-hal yang dari Yesus, kebenaran dan lain-lain. Nah setelah dia letakkan fondasi yang kokoh, barulah pada 1 Korintus 3 ayat 12, barulah dikatakan, barulah orang membangun di atasnya. Waduh kalau fondasinya udah sehebat itu, masa mau dibangun? Biasa sih. Pasti yang dibangun adalah perkara-perkara luar biasa. Maka yang dipikirkan 1 Korintus 3 ayat 12, maka Rasul Paulus paparkan tuh ada banyak bahan. Mau pakai bahan yang mana? Entahkah orang membangun di atasnya, di atas dasar yang tadi udah diletakkan dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Nah kalau dasarnya udah sedahsyat tadi, Yesus Kristus, masa sih mau pakai kayu, rumput kering, dan jerami? Mestinya kan emas, perak, permata. Kenapa harus pakai bahan-bahan yang luar biasa itu? Karena di situ dikatakan ayat 13-nya coba. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ternyata di Perjanjian Baru juga mencatat soal kualitas bahan apa yang harus kita gunakan kalau fondasinya aja udah dahsyat begitu. Siapa di sini fondasinya adalah Yesus Kristus? Semua. Ya 99%. Kalau kita tahu fondasinya udah sedahsyat itu, maka perhatikan orang membangun di atasnya pakai bahannya yang sama kualitasnya dong. Ya. Oke, kembali kepada Nehemia 4 ayat 2. Yang tadi tuh pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah kita dapat mendiskusikannya dengan sesama anggota keluarga. Untuk mendiskusikan, untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Karena bisa menjawab pertanyaan ini artinya kita akan tahu pakai bahan apa selanjutnya. Untuk membangun yang Tuhan maksud tadi. Nanti bisa didiskusikan. Wah nanti ini bahan komsel nih. Oke, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan musuh yang mencoba
Sebenarnya musuh tuh lagi ngehina. Ya. Kalau Nehemia dan penduduk Yerusalem kemakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghina dan melemahkan ini, maka tembok itu nggak jadi. Tapi karena Nehemia dan penduduk Yerusalem mampu, bukan hanya menjawab, mampu membuktikan bahwa pertanyaan yang hinaan yang dilontarkan ini adalah pertanyaan yang mencoba melemahkan dan menggagalkan, maka yang terjadi adalah wow, sesuatu yang luar biasa ya, karena mereka mampu menjawab dan membuktikannya. Oke, sekarang kita tanya nih, kalau pertanyaan itu datang kepada kehidupan kita nih. Jadi untuk tahu tujuannya kita harus bisa mampu jawab dulu nih. Yang pertama gini, pertanyaannya. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Nah ini bisa kita masing-masing diskusikan. Ternyata ada pertanyaan nih. Pihak lawan bertanya nih, bisa bangun gak nih kalian orang-orang lemah? Nah sekarang pertanyaannya gini, mau gak disebut orang lemah? Ya. Kata lemah ini belum apa-apa udah merupakan kata hinaan. Musuh melihat, ya kalian mah orang-orang yang gak mampu. Kata lemah yang digunakan adalah amelal. Amelal adalah orang yang sangat lemah sekali. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Orang yang tidak dapat tumbuh. Orang yang merana. Orang yang menurun hidupnya. Orang yang dalam bahasa Inggrisnya miserable. Kalut, kacau, gak tahu mesti ngapain. Ya. Masa sih kita mau disebut seperti itu? Nah, kalau pertanyaan ini waktu pertama kita diskusikan dan kemudian dijawab, iya memang aku mah seperti itu, udah jangan ngimpi mau bangun deh. Karena apa? Pasti udah gak bisa bangun. Kalau pertanyaan yang pertama aja kita, iya memang aku mah lemah gitu. Wah udah berat deh di situ. Ya. Apabila kita menyetujuinya lalu menjawab iya, maka kita sebetulnya sedang mengakui bahwa memang kita gak memiliki kemampuan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah roboh atau rusak. Karena memang kata amelal adalah orang yang sama sekali gak punya kemampuan apa-apa. Berapa banyak hari-hari ini, bukan hari-hari ini, seringkali didapati gak sedikit orang-orang percaya yang merasa dirinya adalah amelal. Aku mah bodoh, dari dulunya gue bodoh. Aku mah dibesarkan dari orang tua yang lemah, keluarga yang lemah, yang gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Ya. Dah gimana tuh Pak? Dari dulunya udah begitu. Berapa banyak kita suka dengar orang-orang percaya masih seperti itu. Ya. Ingat saya mau katakan gini. Masa lalu mungkin seperti itu. Mungkin kita dilahirkan dari situ. Tapi hari ini kita udah berbeda. Hari ini kita udah hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Ya jadi masalah adalah gini. Gak salah. Karena kita tumbuh, dilahirkan, dibesarkan seperti itu. Tapi yang salah adalah sampai tua, sampai selesai perjalanan kita masih kayak begitu. Nah itu yang salah. Tapi waktu kita hari ini kita udah di dalam Kristus. Maka mindset kita mesti berubah dong. Ya. Masa sih kita masih mau terus merasa diri kita sebagai orang-orang yang lemah dan tak berdaya gitu ya. Orang-orang yang gak pede, enggak. Kita di dalam Kristus bukan jadi sombong, bukan. Tapi kita percaya ada Kristus di dalam hidupku. Ya. Nah kalau kita katakan bahwa aku bukan orang yang lemah, maka langkah pertama karena kita bilang, tadi pertanyaan apa sih? Apakah gerangan yang dilakukan orang Yahudi lemah? Kalau kita tahu, oh aku bukan orang yang seperti itu, aku bukan yang kayak model amelal itu. Maka kita adalah orang yang berani mengambil langkah. Nah langkah pertama yang harus kita berani ambil adalah berani menata ulang. Berani menata ulang struktur yang dikehendaki Tuhan baik di dalam keluarga, gereja maupun dimanapun tempat di mana Tuhan percayakan kita. Dan tata ulang apa sih posisi aku. Dan berlakulah sesuai dengan jabatan yang dipercayakan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita punya jabatan tapi juga harus disertai dengan mentalitas. Di Alkitab kan ada Imam Eli kan. Jabatan Imam Eli kurang tinggi apa? Dia bukan hanya sekedar imam di bait Allah, dia hakim buat bangsa Israel. Imam Eli juga pemimpin di dalam keluarga. Tetapi kan ternyata gini, buat Imam Eli ya cuma jabatan aja. Karena secara mentalitas dia pribadi yang lemah, gak berani melakukan apa-apa. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama harus bisa dijawab dengan benar dulu. Kalau yang pertama salah jawab berarti ke bawahnya udah lupakanlah gitu maksudnya. Yang kedua, pertanyaannya kedua, apakah mereka memperkokoh sesuatu?
Pertanyaan apakah mereka memperkokoh sesuatu, sebetulnya gini. Kalau di dalam bahasa aslinya, pertanyaannya adalah gini, kalimatnya sebetulnya maknanya adalah gini. Apakah orang-orang ini peduli dengan tugas yang harus mereka lakukan, ataukah mereka hanyalah orang-orang disertir? Apa sih disertir? Kalau di dalam ketentaraan kita ada istilah disertir gini. Kita udah masuk ke tentaraan atau kepolisian, kita diberikan jabatan, ada pangkat, ada masa tugas yang harus kita selesaikan. Baru nanti di ujungnya pensiun. Tapi ternyata orang itu melarikan diri dari tugas. Ngilang entah kemana misalnya. Atau meninggalkan, melepaskan tugasnya. Nah itu disebut orang-orang disertir. Itu kalau ketemu orang disertir itu ketahuan, ketangkep lagi gitu. Kan dicari tuh orang disertir itu. Nah berarti ada pengadilan militernya di situ. Karena dia melepaskan tugas. Ya. Jadi disertir adalah prajurit-prajurit yang kabur dari tugas atau lari dari tanggung jawab pada saat mereka masih terikat dengan jabatannya. Masih dalam makna bahasa aslinya. Pertanyaan ini sebetulnya adalah gini, apakah orang-orang ini pemenang atau pecundang? Pemenang adalah apapun, seberat apapun tanggung jawab yang dipercayakan, ya udah selesaikan, itu lakukan. Itu yang pertanyaan kedua. Poin ketiga, apakah mereka hendak membawa persembahan? Dalam bahasa aslinya ada istilah sabak. Sabak adalah artinya orang-orang yang membawa sesuatu untuk dikorbankan kepada Tuhan. Untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Memberikan sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Apa yang kita ingat, apa yang dilakukan Abraham ketika Tuhan bilang ambil anakmu yang satu-satunya itu dan bawa ke salah satu gunung dan persembahkan anakmu di situ. Waduh, itu sangat gak mudah buat Abraham. Karena apa? Dia tahu bahwa waktu Tuhan suruh bawa itu anaknya yang harus jadi korban, dikurbankan buat Tuhan. Dan demi untuk Tuhan dia lakukan itu. Ini sesuai dengan apa yang di surat Kolose 3 ayat 23. Kita buka coba, Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kita lakukan? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ke-24-nya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ternyata waktu dikatakan lakukan segala sesuatu Tuhan karena gini. Karena Tuhan itu Tuhannya, kamu hambanya. Kadang begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan gak semua yang kita lakukan karena kita senang melakukannya. Gak semua itu berlaku di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Gak semua apa yang kita kerjakan, saya memang senang Pak. Ya ada bagian yang kita senang melakukannya kalau pas sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan talenta kita, kemudian disuruh melayani di bidang itu gitu ya. Ada kalanya kita lakukan dengan sukacita kan karena memang ya memang pas sekali dengan memang kemampuanku di situ gitu. Tapi di dalam pengiringan sama Tuhan kan nggak semuanya gini. Ada yang Tuhan mau kita lakukan di mana sebetulnya kita bukan kesukaan kita. Betul yang kita lakukan untuk menyuguhkan Tuhan, tapi kan ada satu perintah-perintah yang ya ampun. Gak mudah loh lakukan ini gitu. Ada bagian-bagian yang kita gak mudah untuk lakukan. Nah, ayat Kolose 3 ayat 23. Ayat 23. Nah, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, tapi kita lakukan juga. Ada bagian yang sulit, ada perintah-perintah yang sulit. Gak semua waktu datang sama Tuhan apa yang menjadi pesanmu buat umatmu. Gak semua pesan itu yang yes dapat pesan ini kayaknya gampang menjabarkannya. Gak semua, ternyata ada yang ya Tuhan kalau bisa mah jangan ini kali gitu. Kadang-kadang ada kayak nawar gini, ya susah amat gitu. Tapi karena kita adalah ya hamba, ya udah gitu maksudnya. Meskipun mungkin enggak dengan berat menyampaikan misalnya ya. Tapi kita tetap ya kita masing-masing saya tetap lakukan karena ya Tuhan ya udah taat aja deh gitu. Atas dasar taat.
Karena waktu kita tahu kebenaran dan kita berhadapan dengan orang-orang yang nggak tahu kebenaran dan kita harus menyampaikan kebenaran dengan resiko, you disebelin gitu. Nah maka apapun yang kita lakukan seperti itu Tuhan. Apapun resikonya. Karena kita bukan tujuan untuk nyenangin orang gitu. Nah oke, pertanyaan keempat. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Ini kan musuh kan pertanyaannya melecehkan kan. Yuk bangun-bangun ini apa selesai nggak dalam sehari ini? Ya enggak lah gitu. Tetapi yang luar biasa gini, memang nggak bisa diselesaikan pembangunan tembok. Seluruh kota, seluruh bentengnya tuh harus diperbaiki. Nggak mungkin selesai dalam sehari. Tetapi yang luar biasa, mereka mampu menyelesaikannya dalam tempo 52 hari. Ini nggak gampang. Tapi artinya musuh kan akan mendesak ini. Berarti nggak bisa dong sehari gitu ya. Sehari selesai seluruh rangkaian tembok kota Yerusalem memang nggak bisa. Tapi bukan artinya dalam satu hari tidak membuat sebuah kemajuan. Karena dalam tempo 52 hari, bayangkan kemajuan mereka dalam satu hari itu seperti apa. Itu pasti luar biasa sekali. Jadi bisa selesai dalam tempo 52 hari itu suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi 52 hari berarti per harinya kecepatan mereka tinggi sekali. Nah kalau kita kembali merujuk kepada kita yang seperti yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan mau kita membangun sesuatu yang belum pulih supaya pulih, yang roboh supaya kokoh kembali, yang belum selesai dibangun harus diselesaikan. Maka di dalam satu hari kita harus menunjukkan progres hari lepas hari. Yang mau katakan amin. Ada tindakan nyatanya berarti. Ada tindakan seriusnya artinya dari dalam diri kita bahwa hidupku harus mengalami perubahan. Aku ingin mengalami kemajuan. Nah itulah progres itu yang harus terlihat hari lepas hari. Ya. Kadang yang terjadi kan gak sedikit kan orang suka bilang nih, aku ingin berubah, tetapi orang bingung. Lah kalau memang berubah kok gak ada geraknya sih gitu kan. Nah ini yang bingung. Ini yang makanya pertanyaan ini yang musuh nanya, selesai gak nih sana? Nah kalau kayak gitu ya gak selesai. Tapi pertanyaan gara-gara musuh selesaikah dalam satu hari, malah itu yang memacu bangsa Israel. Ayo kita dengan giat selesaikan semuanya itu. Dan hari lepas hari, sebetulnya mereka sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan secara nyata. Fase demi fase, etape demi etape secara nyata. Nah, seperti inilah yang Tuhan inginkan. Ya. Kita nggak bisa, di dalam kehidupan di dunia akan selalu muncul. Jadi gini, waktu kita menjalani kehidupan di dunia, pertanyaannya akan selalu muncul. Yang melemahkan, yang melecehkan, yang menganggap nggak mungkin punya. Nah ini pertanyaan ini harus kita jawabkan hari lepas hari. Seperti Rasul Paulus kepada Timotius kan. Ada Timotius yang masa-masa merasa kecil, merasa sangat muda. Di tengah orang-orang yang secara usia senior dia merasa nggak mampu. Merasa gamang, bimbang. Maka Rasul Paulus bilang, jangan kau menganggap rendah karena usia muda. Tapi di situ dikatakan apa? Jadilah teladan. Wow. Kata Rasul Paulus sudah, jangan banyak komplain, yuk jadi teladan. Yuk pacu hidupmu sedemikian rupa. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu dan sebagainya. Nah, oke, pertanyaan terakhir yang kelima. Ini baru satu poin nih. Udah memang cuma satu poin aja lah. Pertanyaan yang kelima, apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah inilah salah satu bahan yang digunakan adalah mereka gunakan batu dari puing-puing. Batu-batu itu dikumpulkan, kemudian disusun kembali. Salah satu bahan yang Nehemia gunakan untuk membangun kembali tembok Yerusalem adalah itu batu-batu tadi. Batu ini dulu pernah terbakar, batu ini pernah jatuh, batu ini mungkin pernah rusak. Ini berbicara tentang pribadi. Kita orang percaya, kitalah batu-batu itu. Karena Yesus juga menganggap dirinya batu, kan akulah batu penjuru. Ini berbicara tentang diri kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin dulu kita pernah terbakar. Mungkin dulu kita pernah gagal. Mungkin dulu kita pernah kalah. Tapi ingat, dari batu yang sama, dari diri pribadi yang sama, di tangan Tuhan, apapun yang ada di tangan Tuhan, itu bisa menjadi bahan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita tinggal berikan sama Tuhan. Tuhan pakai. Maka di tangan Tuhan
Udah batunya mungkin gosong, pernah kebakar, pernah hangus. Tapi jangan main-main dengan batu yang pernah kebakar. Kalau ngomong sama tukang emas, jangan main-main dengan emas yang udah jadi Pak ya. Karena itu melewati tahapan-tahapan pembakaran. Udah mateng. Bukan soal, jadi intinya adalah bukan soal kualitas diri kita. Dulunya gimana, mana mungkin, enggak, di tangan Tuhan. Apapun di tangan Tuhan kita mampu. Yang menjadi penting adalah bukan soal diri kita dulu pernah gini, yang penting lagi dengan siapa kita berjalan hari ini. Kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan, maka bahan dulu yang pernah rusak, pernah terbakar, pernah angus, bentuknya pun mungkin udah gak karuan. Kita di tangannya ahli, katakan amin. Dia bisa bangun kembali. Jadi inilah yang harus kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tujuan akan menentukan bahan apa yang kita pakai. Kalau kita ngerti tujuan kita, Tuhan mau kehidupan kita bangun kembali bagian-bagian yang lemah yang masih belum selesai, mungkin bagian sempat rusak dan lain-lain. Tuhan kali ini mau, ayo bangun. Tapi ingat, mau bangun yang seperti apa? Karena tujuan menentukan bahan yang akan kita gunakan. Pakai bahan-bahan yang berkualitas dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus berkati.